Musyrik adalah sebutan bagi orang-orang yang mensekutukan Allah. Dan ketahuilah bahwa dosa musyrik tersebut atau menduakan Allah tidak akan pernah diampuni olehnya. Setiap manusia dilahirkan sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu bukan tidak punya rezeki. Apakah dia pemalas, pengangguran, atau seorang pekerja, semuanya sudah ada rezekinya. Tapi besar, kecil rezeki tersebut tergantung tingkat usahanya. Nah, dalam mengais rezeki atau mencari penghasilan yang lebih, tentu berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia di dunia, dari mulai yang benar sampai yang salah. Salah dalam artinya salah menurut ajaran agama, tuntunan agama. Nah, sekarang kita membahas mereka-mereka yang salah arah ya dalam mencari rezeki. Bagaimana yang dimaksud dengan salah mencari rezeki atau salah arah tadi? Yang dimaksud di sini adalah mereka sudah tidak percaya lagi, atau bahkan mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi, tapi di sisi lain mereka mempercayai yang namanya dukun atau paranormal. Bahkan mungkin 80% dia percaya kepada dua makhluk ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka bahkan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mahar kepada dukun atau paranormal tersebut, baik untuk naik jabatan, untuk penglaris dagang, nyari jodoh, ya banyak lah yang semua tujuannya itu untuk mencapai karir dan mendapatkan harta yang berlimpah. Nah, sebenarnya kalau mau simple, sebelum kita ke sana, ke detail permasalahan, ada semacam pola pikir ya dari beberapa kalangan ya untuk mencari rezeki tadi. Dia menggunakan ya hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ya, seperti yang kita katakan tadi, ya, padahal dukun atau paranormal itu adalah ciptaan Allah, manusia sama seperti kita. Ya. Kenapa harus minta kepada Allah? Ya. Dan itulah yang disebut dengan musyrik atau syirik, dari menduakan Allah. Dia mengakui Allah, tapi di sisi lain prakteknya dia lebih cenderung meminta kepada dukun, meminta jimat, keselamatan ketika dia mau keluar rumah, ketika dia mau naik jabatan, kursinya ditaburkan macam-macam jimat lah yang diberikan oleh dukun tadi. Subhanallah. Sebenarnya dalam Islam sudah ada tuntunannya ya, atau ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang tidak memerlukan bayaran ya, simple kan, tidak memerlukan bayaran sama sekali, cukup dibaca ya. Setiap kita mau
jualan pagi-pagi, kita buka toko kita gelar dagangan kita di pasar, ya. Jangan lupa membaca seperti ini, ayatnya seperti ini ya bro ya. Pertama, Al-Fatihah, baca 1 kali, paham ya. Kedua, surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Ketiga, surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang keempat, Yasin, ya. Itu. Nah, ketika itu sudah kita baca, ya, kita memohon lagi kepada Allah semoga yang kita baca tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sudah menjanjikan bahwa ini untuk pembuka rezeki kita, insya Allah, dan juga penangkal seperti santet, sihir, itu kan ada zaman Nabi juga dulu ada kan. Kita tidak terkena hal-hal seperti itu. Nah, simpel kan teman-teman semuanya. Jadi mulai saat ini kalau bisa jangan sampai, atau mereka yang sudah terlanjur melakukan perbuatan musyrik atau syirik ini, buru-burulah bertobat. Mudah-mudahan ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setahu saya, mudah-mudahan tanya lagi nanti kepada alim ulama, ustadz, syekh dan lain-lainnya, bahwa dosa musyrik atau syirik, menduakan Allah, mensekutukan Allah itu sampai kapanpun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa lain masih bisa kalau kita tobat dan nasuha, insya Allah diampuni. Tapi kalau musyrik atau syirik itu tidak kekal abadi selamanya di neraka. Tapi begitupun coba ditanya lagi kepada yang ahlinya, ulama atau syekh atau kiai, ya ustadz. Mudah-mudahan bisa mendapat jawaban yang akurat. Ya teman-teman, itulah yang harus kita baca untuk kita mendapatkan rezeki yang halal, kemudian untuk membendungi kita dari segala macam perbuatan setan dan iblis seperti sihir, santet dan lain-lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kalau ada kalimat atau perkata yang salah atau menyimpang atau tidak berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak bermaksud menyindir atau tidak bermaksud menyudutkan seseorang, tapi kita hanya ingin mengungkapkan yang sebenarnya menurut syariat agama Islam. Sampai ketemu di next video di Kasasi 059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.